Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kan main. Ini main acara hari ini. Malam hari ini agak khusus. Iya, agak berbeda juga ini tamu kita banyak yang berseragam. Ya. Karena mereka itu zaman mudanya juga selalu berseragam. Zaman mudanya adalah pahlawan-pahlawan, pegawai negeri, pegawai BUMN yang telah mengabdi kepada nusa dan bangsa minimum 30, 35 sampai 40 tahun. Betul, kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Mereka adalah anggota PWRI Jawa Republik Tengah. Indonesia dari Jawa Tengah. Ya. Iya. Datang dari beberapa kabupaten kota, tinggal ada yang di kota dan ada yang di desa dan di pedukuhan. Pada waktu mereka itu menjadi pegawai negeri, mereka itu adalah abdi masyarakat. Sekarang mereka itu menjadi panutan masyarakat. Kita beri tepuk tangan. Menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat, membaur dengan rakyat, ada yang menjadi pengasuh anak-anak kecil. Biarpun mereka itu bangsanya dan menginginkan masa depan yang indah, penuh kesejahteraan dan kebahagiaan. Jadi harus tetap memberikan bimbingan, tuntunan kepada generasi di bawahnya. Karena itu tema malam hari ini menyongsong Hari Lansia Nasional tanggal 29 Mei yang akan datang. Temanya adalah Lansia Peduli Harmoni dan Pemberdayaan 3 Generasi. Nggak tanggung-tanggung 3 generasi. 3 generasi, generasi balita, generasi dewasa, dan generasi lansia. Oleh karena itulah kita sangat berbahagia sebelum kita berbincang-bincang dengan tamu kehormatan kita dengarkan lagu yang merdu. Biarpun lagunya keroncong, penyanyinya adalah juara keroncong dari seluruh Indonesia pada tahun 70 yang lalu. Oke, baik, langsung saja kita beri tepuk tangan Orkes Keroncong Gemanada.
Indonesia sejak zaman Majapahit Sriwijaya Nusantara masuk negara jaya dan luhur bahagia ku rasakan di dalam jiwaku selalu di mana ku dengar nyanyian indah ucapan Iya, terima kasih Ibu. Bukan main Ibu Karlan. Biarpun juaranya tahun 70 tapi suaranya masih Masih top. bisa jadi juara tahun 2100 yang akan datang. Jauh banget Bapak. Dulu pasti fansnya banyak banget ya. Betul, betul. Nah, makanya yang beruntung Pak Karlan karena ini jadi Ibu Karlan. Iya. Jadi Mbak Iin, kita tadi belum menyapa di samping anggota-anggota PWRI dari beberapa kabupaten kota. Di belakang kita lihat juga ada adik-adik kita calon lansia, yaitu para mahasiswa dari mana? Dari UNES, mohon Dari berdiri UNES, dulu. mohon berdiri dari UNES. Ya. Iya, Bukan main. ini dia Ya, generasi kita beri tepuk tangan muda yang meriah. kita. Ya. Ini pasti sudah semester 6, 7, 8 begitu kira-kira. Ya, terima kasih. Iya baik, silakan duduk Karena kembali. di sini kita perkenalkan sekarang Kepala Dinas Dinas Kepala Sosial Dinas Jawa Tengah. Jawa Tengah, Bapak Pak Adi. Adi Karsidi, Kita beri kita beri tepuk tepuk tangan tangan. yang meriah. Bapak Ketua PWRI Provinsi Jawa Tengah yang baru terpilih kembali. Kita beri Iya, tepuk selamat tangan. Bapak Bagus. Gurnito. Oke. Baik, terima kasih sudah Kemudian hadir. Wakil Rektor UNES, Profesor Agus. Kita Agus beri tepuk Wahyudi. tangan yang meriah. Iya. Selamat datang Pak Agus. Nah Kemudian ini Ibu yang dari cantik Ibu sekali. Kepala Dari Taspen ya Ibu, iya, Kepala PT Cabang Taspen PT Jawa Taspen Tengah. Semarang. Kita beri tepuk tangan Baik. Bu Tuti. Ibu Tuti Nurbaiti. Ya, sudah membawa beberapa hadiah untuk para lansia dan Iya. juga untuk anak-anak dari PAUD Bu ya. Iya. Iya. Dan di sini Kepedulian ada Taspen, juga ya. hasil kebun. Ada hasil kebun, ada jambu. Iya. Oh ini ada Hasil jamu, kerajinan jamu tangan, tutup seger iya. ya. Ini tadi saya pikir bunga hidup, ternyata dari batik. Ya, Bunganya. dari batik ya. Iya. Di sana ada produk-produk ya luar biasa. Itu Kita beri tepuk hasil-hasil tangan dari lagi. para lansia. Iya. Mbak Iin sengaja ada 2 foto, namanya foto Pak Domo dan Iya, foto benar, Bapak. Ibu Suparjo Rustam. Kedua-duanya baru saja meninggalkan kita. Iya. Beliau-beliau itu adalah lansia-lansia yang sampai umur di atas 80 tahun berjuang untuk anak bangsa ini. Beliau-beliau adalah pembina dan ketua umum Yastroki yang tadi siang memberikan ceramah-ceramah tentang stroke. Stroke, ya. Karena stroke ini merupakan dulu penyakit orang tua, tapi sekarang juga penyakit orang muda. Iya, bisa dibilang ini. harus waspada ya. Waspada stroke. Kedua-duanya, Pak Domo ini ketua umum stroke, tetapi meninggal dunia karena stroke. Dan presiden kita sudah 2 Anggotanya yang pada meninggal ketawa. dunia karena stroke. Jadi presiden yang paling kuat, paling lama berkuasa di Indonesia, 32 tahun, kena stroke juga. Iya. Orang paling kuat, paling disegani, Pak Gus Dur, kena stroke juga. Iya. Panglima kena stroke juga. Oleh karena itu, kalau saudara-saudara yang menonton di rumah terlalu banyak stres, itu bisa kena Jangan stroke. sampai stres Jangan ya. stres, pokoknya senyum saja.
Tapi Ada saya dulu. yakin yang di sini semua sehat ya. Kita Yang beri di sini, tepuk tangan. yang di sini. Iya, Yang di rumah belum tentu. iya. Kita doakan. Kita doakan ya. Cepat sembuh. Nah, kita beri tepuk tangan dan kita hormati. Iya, saya mau minta yelnya ya, kan kita tadi masih semangat, saya minta tetap semangat juga. Arum dalu, mandiri selalu. Iya. Baik, kita saksikan terlebih dahulu Bapak visualisasi. Visual sekarang Rekan-rekan ini kita ya. sudah mempersiapkan, Oke. setelah itu akan kita lanjut kembali berbincang-bincang. Kita- PWRI merupakan satu-satunya wadah organisasi bagi para pensiunan pegawai negeri sipil. Jumlah anggota PWRI saat ini mencapai kurang lebih 4,5 juta orang secara nasional. PWRI telah berkembang menjadi organisasi berskala nasional. Eksistensi PWRI tetap memiliki peran yang strategis, utamanya dalam memberikan sumbangsih bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengabdian yang dilakukan para anggota PWRI disebutkan sebagai pengabdian lanjutan setelah sebelumnya menjadi pegawai negeri sipil. Memasuki 50 tahun PWRI yang anggotanya sudah lanjut usia diharapkan tetap memiliki kepedulian bukan saja kepada sesama lansia, namun kepedulian kepada seluruh warga bangsa. Di usia emas PWRI harus menjadi usia yang matang, mereka harus bisa tegar, berjiwa muda, saling berpegangan tangan, cinta kasih pada sesama. Jadi tidak ada alasan untuk pensiunan bagi pekerjaan mengabdi kepada masyarakat. Bahwa lansia masih bisa berbuat banyak, tidak kalah dengan kaum muda lain. PWRI melakukan aksi peduli 3 generasi, yakni pada balita, remaja, dan peduli lansia. Usia remaja dinilai banyak kalangan menjadi masa transisi, dan bila kurang mendapat bimbingan, akan terjerumus pada hal yang kurang baik. Di rumah sewaan atau tempat kos mahasiswa, PWRI memberi pembekalan kepada anak remaja. Hidup mandiri menjadi salah satu sorotan PWRI selama mahasiswa menempuh pendidikan dan lepas dari pantauan orang tuanya masing-masing. Lansia yang menjadi induk semang bagi mahasiswa yang tinggal menjadi orang tua baru bagi mereka. Lansia peduli sebagai gerakan massal dengan menerjunkan relawan ke desa-desa untuk melakukan pemberdayaan. Para lansia masa kini cukup produktif dan punya semangat tinggi untuk tetap berkiprah di masyarakat. Di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang misalnya, lansia meningkatkan kemampuan ekonomi melalui kelompok tani binaan yang tergabung dalam paguyuban Sami Aji. Di kelompok tani ini dibuat sesuatu yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan potensi. Pembuatan pupuk kompos dari mengolah sampah organik salah satunya. Dari hal yang terbuang, gerakan lansia ini telah memberi hal menguntungkan warga sekaligus mendukung penyelamatan lingkungan. Selain itu diproduksi pula minuman temulawak instan dari tanaman obat keluarga yang memang berpotensi di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Lansia Peduli Sesama menjadi gerakan yang digelorakan PWRI. Lansia Peduli Sesama sangat membantu dalam membangun semangat terhadap lansia yang kurang mampu untuk dapat memberi sumbangsih pada lingkungan sekitar. Bantuan kecil akan memberi semangat besar sehingga tergerak dalam menggelorakan gerakan peduli lansia dan lansia peduli. Saya mengucapkan banyak terima kasih diberi bantuan kursi roda dan saya bisa mengerjakan sesuatu dengan enak. Potensi jambu delima atau citra dan belimbing cukup menjanjikan di Kabupaten Demak. Hasilnya telah ditunggu masyarakat bila masa panen tiba. Potensi itu dimanfaatkan lansia, anggota PWRI di Wonosari, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak untuk dikembangkan. Nah, oleh karena itu ya nanti kita coba lihat program-program yang ada, kita nanti sharingkan dengan
legislatif bahwa ini sebenarnya punya potensi yang sangat bagus. Beliau itu sudah mau berkiprah, sudah mau mengeluangkan waktunya, tenaganya, apalagi Yesus sudah mau meninggalkan keluarganya sendiri untuk mengurus orang lain bersama-sama. Saya kira kita sewajarnya kalau kita ada perhatian dari pemerintah daerah. Lansia juga dapat menjadi pelopor dalam memberikan prakarsa ketika di masyarakat belum ada pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kalaupun sudah berdiri PAUD, maka para lansia dapat mengantar cucu atau cucu tetangganya ke lembaga pendidikan prasekolah tersebut. Orang tua anak balita yang diantar para lansia ke PAUD dapat belajar keterampilan. Jika sudah ada PAUD, para lansia bisa mengantar cucu ke PAUD dan menjadikan PAUD sebagai ajang silaturahmi para lansia dan bernostalgia. Tadi banyak sekali ternyata kegiatan para luar lansia biasa kini Pak PWRI. Ketua Pak Gur, bisa tambah cerita lagi Pak. Ini tadi adalah expose dari Jawa Tengah. Monggo silakan. Baiklah, jadi begini, kita mengetahui bahwa PWRI itu orang yang tidak senang tinggal diam, telitian terus Pak. Ada telitian itu orang Jawa mengatakan mau meneng gitu. Nah ini jumlahnya sampai di pelosok-pelosok. Pertama-tama mereka ingin mencari identitas dirinya dengan cara hobi. Waktu menjabat kan ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang. Nah ini lama-lama tetangganya tanya, kok bisa begini, kemudian lalu mengembang Pak. Mengembang. Nah disinilah satu area yang dipelopori oleh PWRI yang pada saatnya nanti ingin kita teruskan pada posisi yang lebih melembaga lagi. Ada beberapa yang sudah punya nama seperti Posdaya, tapi kira-kira kita ingin setiap kecamatan yang jumlahnya 700 itu nanti minimal satu Posdaya dari PWRI. Ya, se-Indonesia nanti kita tambah dengan Jawa Tengah 700. Tepuk tangan lah untuk kita. Kalau boleh saya bertanya Pak, dari para anggota ini yang datang dari luar Semarang ada nggak Pak? Yang dari luar Semarang ada Pak. Jadi Semarang ini ada yang dari Kendal, ada yang dari Kabupaten Semarangnya, ada yang dari Kabupaten Demak. Nah yang sebagian besar memang dari kota Semarang. Kota Semarang. Ya. Coba yang dari Demak, mana yang dari Demak? Nah, monggo. Mas, kasih mikrofonnya Mas. Coba dari Demak, apakah di Demak ada juga cerita seperti itu? Gitu. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Nama saya Karmono dari anggota PWRI Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Kami adalah senang membudidayakan jambu merah delima. Oh, Citra. jambu merah dari sampean ini. Ya. Sudah ditularkan ke penduduk sekitarnya atau sampean sendiri punya sendiri Sekarang, terus monopoli? Sekarang pembudidayanya adalah sudah sampai ada 3.000 di 247 di Kabupaten Demak. Bahkan main. Ya, jadi apa atine gitu ya Pak. Terima kasih. Kecuali jambu apa lagi Pak? Untuk kami adalah memang mantan petani belimbing, Pak. Oh, jadi, belimbing. Nah, ya. belimbing itu bisa dihapusi, Pak. Jadi supaya belimbingnya tidak bareng berbuahnya, itu disiram air, sebagian tidak. Ingatkan, Pak? Ya, terima kasih sekali. Belimbing itu adalah sebetulnya kontinuitas kalau pemeliharaannya secara intensif, Pak. Sehingga kami pun sekarang dikatakan jambunya membudaya, juga belimbingnya tidak ketinggalan. Seandainya beliau para bapak dan ibu berkenan untuk mengembangkan belimbing, kami siap memberikan benihnya. Wah, ini jadi Posdaya bagi benih. Bapak. Ini lansia betul-betul. Kalau yang dari Kendal, siapa yang dari Kendal? Monggo, Kendal. Kendal tadi, Kendal, sini ya, Kendal. Ini ibu-ibu. Silakan ibu berdiri. Ibu, monggo berdiri. Apa usahanya yang untuk masyarakat luas, oh Bapak, nggih. Terima kasih. Nama saya Suparti dari PWRI Kabupaten Kendal. Kendal. Dulu ngasih tau menapa?
PNS. Lah nggih PNS ya apa? Kabeh PNS iki pripun sampean iki? Dari Departemen Kehakiman. Kehakiman. Oh nggih. Sekarang apa sekarang? Kabupaten Kendal produk unggulan sekarang ini adalah juga jambu, tapi bukan jambu seperti yang dari Demak, tapi jambu biji. Jambu biji. Oh, jambu kluthuk. Yang jambu merah yang bisa diproduksi menjadi minuman, jus. Untuk kesehatan konon katanya sangat menyehatkan. Kemudian anggota PWRI Kabupaten Kendal ada juga seorang PWRI sudah janda, tapi memanfaatkan kebunnya yang sekalipun tidak seberapa, tapi untuk ditanami buah naga. Buah naga. Buah naga. Kira-kira ada 110 pohon. Ada. Oh, gede itu. Dan yang lain-lain memanfaatkan lahan yang dipunyai untuk ternak ayam petelur. Ayam petelur. Iya. Itu sekarang kalau gabung Posdaya bisa dibagi pada anggotanya apa mau apa enggak? Insya Allah kami mengadakan pendekatan dulu, Pak. Iya, pendekatan. Lalu dibikin Posdaya, anggota Posdaya diajari nanam buah naga. Iya. Lalu ayam petelur, nggih. Iya, Pak. Nggih, siap nggih? Siap, Pak. Nggih, kalau dulu kan siapnya siap jadi pegawai negeri, naik pangkat. Sekarang naik surga. Siap apa mboten? Amin. Nggih. Amin, nggih, amin. nggih. Dari Mantan Kendal. Kalapas loh, Bapak yang Nah, dari iya, Kendal. sekarang dari Kendal, dari Demak. Kabupaten Semarang. Mana? Kabupaten Semarang, pundi? Semarang, nggih. Oh. Iya, Bapak boleh. Bapak boleh, Mic-nya nggih. tolong. Kasih mikrofonnya, nggih. Kita izin nom ini kita ya. Baru 27 tahun, Pak. Baru 27. Iya. nggih. Alhamdulillah sehat. Kami dari Kabupaten Semarang, begitu Bapak pidato di Musda, kami konsultasi dan koordinasi dengan ranting. Ternyata ranting-ranting itu sudah ada yang semacam pos daya, tapi namanya bukan pos daya, Pak. Jadi ada ranting yang sudah punya membina PAUD, ada ranting yang sudah kerjasama untuk apa itu namanya sesama lansia, Pak, itu. Ada yang juga pembinaan untuk remaja. Ini sudah, Pak. Cuma namanya tidak seperti itu. Tapi belum digabung jadi satu forum, ya? Sudah, Pak. Sudah. Di ranting, sudah. Oh, Di satu ranting. Iya, satu ranting. Lalu rakyat biasa yang bukan pensiunan sudah ikut? Ikut, Pak. Sudah ikut? Termasuk kita menyantuni anak-anak SMP tadi, Pak. Oh, sampun. Sudah ada, Pak. Nah, kita beri tepuk tangan yang meriah, yeah. Nah, kira-kira kalau ini digalakkan lagi masih bisa apa enggak? Insya Allah, Pak. Yeah, jadi keluarga miskin diambil, habisin, yeah. Wah. Itu ngalah ke Presiden SBY. Kalau menghabisin mungkin belum. Susah, Pak. Pelan-pelan. Tapi insya Allah kita akan bisa membantu program pengentasan kemiskinan dari pemerintah. Alhamdulillah. Iya, satu lagi Bapak dari Kota Semarang. Kota Semarang. Nah, Bapak nah, ini yang di depan, ngaceng. Bapak Ngaceng, tolong Pak, mikrofonnya. Ya. Nah, nanti kita putar lagi. Yeah. Terima kasih. Yeah. Nama saya Sasmito. Pak Sasmito. Ya. Waduh. Saya, dulu ngasto menopo? Saya pensiunan PNS dan juga pensiunan dokter saya. Wow, dokter. Dokter masuk yang pensiun sih. Ya, artinya sudah tidak praktek. Oh, enggak praktek. Karena pensiun biasanya dokter kan praktek. Ini saya sudah tidak praktek. Yeah. Saya memang membina para petani temulawak. Oh, temulawak. Karena temulawak di Kecamatan Tembalang itu khasiatnya luar biasa, kandungan khasiatnya. Panjenengan yuswanipun pinten? 66 sekarang. 66. Dan sudah bisa balik ya. Ya, enggak bisa dibalik. Jadi tidak bisa tetap 66, Pak. Tetap 66 nggih. Dada ngunjuk temulawak sehari berapa kali? 2 kali. 2 pagi. kali. Dan sebelum ada produk temulawak itu memang kami sekeluarga sudah mengkonsumsi temulawak yang direbus. Artinya temulawak yang segar dirajang, direbus, dan airnya diminum
Tapi kelompok ibu-ibu, ada kelompok ibu-ibu pengajian di rumah saya itu lalu dilatih oleh dinas-dinas. Dinas Pertanian, Koperasi, Ketahanan Pangan, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, baik kota maupun provinsi. Antara lain adalah mengolah temulawak yang bagus, yaitu dengan cara instan. Artinya diambil sarinya, seperti yang tadi Pak Haryono sudah ngunjuk, dan bapak-bapak juga sudah ngunjuk. Itu adalah sarinya. Makanya seger-seger kabeh. Ya. Anggotanya berapa Bapak? Anggota kelompok. Untuk kelompok tani wanita itu jumlahnya ada 20 orang. Nah, tapi untuk bisa bapak-bapak nyebarkan ya, untuk pos dayanya nggih. Ya, Pak. Dan untuk ranting Tembalang 02 itu memang sudah ada pos daya. Yaitu pos daya Samyaji namanya. Bukan dan main. itu pembinaannya adalah juga tadi yang ditayangkan itu adalah yang senam itu adalah juga bapak-bapak ibu-ibu dari Samyaji. Artinya tidak hanya kelompok pensiunan tapi juga dari luar umum. Bahkan remaja pun ikut di dalamnya. Jadi nah, lansia ini yang bisa peduli ya. Siap Pak Dokter, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun. Nah ini Pak Adi, Kepala Dinas ini, bagaimana perasaan Bapak sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi kalau melihat semangat para lansia anggota PWRI ini? Monggo. Jadi izin Prof sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dan juga salam hormat Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Bibit Waluyo. Sedianya beliau yang akan hadir secara pribadi pada pertemuan ini, namun beliau ada pertemuan selaku narasumber di Jakarta pada kesempatan yang sama, ya ini selaku tim pengendalian inflasi daerah. Jadi beliau menugaskan kepada kami untuk menghadiri di pertemuan yang sangat-sangat strategis ini. Gitu. Jadi memang Prof, kebijakan pemerintah itu kan kita mengambil ada 3 langkah setidaknya. Yang pertama perkuatan kelembagaan. Ini berkaitan dengan di Jawa Tengah ini sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, kita sudah tidak mengenal panti-panti sosial itu. Sudah mulai. Sudah berubah, ya sudah berubah. Jadi kita sudah berubah menjadi balai rehabilitasi sosial itu. Lah termasuk untuk yang lansia ini ada 7 di Jawa Tengah ini yang ada 7 balai rehabilitasi ya. Jadi ada kurang lebih ada 600 sampai 700 lansia yang ada di sana. Nah, jadi memang program pemerintah itu adalah dalam kerangka ini tadi perkuatan kelembagaan, kemudian yang kedua ini perkuatan ini tadi koordinasinya. Karena di Indonesia ini negara kita kan banyak sekali kelembagaan-kelembagaan ini. Ada Komnas Lansia, ada Komda Lansia, ada juga ormas yang lain yang menangani lansia. Jadi memang semuanya fokus terhadap lansia ini. Kemudian yang ketiga ini adalah meningkatkan kualitas hidup ini. Nah, terkait dengan kegiatan sore hari ini sudah barang tentu kami merasa bangga sekali khususnya kepada forum PWRI ini yang bisa membuktikan kalau lansia tadi ini selama ini ada dikasihani, sekarang paradigmanya sudah berubah. Justru lansia ini yang sudah menjadi komando di depan ini, justru yang sudah mempersejahteraan ini Prof. Jadi apakah Bapak dengan 7 pusat rehabilitasi itu siap untuk membantu sampai ranting-ranting? Kan tentunya di pusat rehabilitasi itu banyak ahli lansia. Turun ke desa begitu berkenan. Jadi mungkin tidak begitu Prof ya. Karena sesuai dengan tupoksi yang ada di dinas sosial ini, kita sebagian besar ini melayani, memberikan pelayanan kepada masyarakat ini yang sebagian besar yang ada di balai. Memang ada suatu pelayanan terobosan yang kita lakukan yang sifatnya seperti daycare itu dan juga ada home care itu yang memberikan pelayanan di rumah-rumah lansia itu gitu. Mbak, maksud saya kan supaya ahli-ahli yang ada di balai-balai itu tentunya kan bisa melatih tenaga lapangan. Bisa Bro. Ya, sehingga para lansia kita yang tidak ahli ini bisa dilatih ke pantinya, kemudian turun ke desa sudah menjadi semacam
home care-nya begitu. Betul. Jadi bagus sekali Prof. Jadi memang benar, memang ada program kita ke sana yang jadi masalah mungkin saya melihat ini begitu audiensnya begitu banyak, ini tenaga kita, SDM kita yang ada di balai yang belum mampu. Gitu. Ada keterbatasan di pihak pemerintah ini. Jadi tantangan untuk pemerintah menyediakan tenaga pelatih untuk itu. Berapa ratus Pak Gur, berapa ratus lansia ini untuk dilatih menjadi pembina lansia sebaya begitu. Kalau kami memprogramkan karena ada 700 ranting, minimal di ranting ada 2 untuk kalau orang mengatakan kalau 1 tidak ada partner untuk diskusi, kami 2. Paling tidak 3. 2 kali 700. Nah itu. 1.400. Nah, itu perlu masuk anggaran tahun depan itu. Iya. Nah, ini Prof Agus, barangkali peranan universitas ini bisa menjadi penting. Monggo, silakan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini area yang sedang berlangsung ini Prof, bagi kami menjadi sebuah area keteladanan yang luar biasa bagi kami Prof. Seperti diketahui Universitas Negeri Semarang ini berhubungannya dengan anak-anak muda. Mahasiswa kami kurang lebih 28.000. 28.000 ya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Kurang lebih separuh diantaranya adalah calon-calon guru. Calon-calon guru yang akan bertebar ke seluruh pelosok negeri untuk menjadi pendidik, menjadi guru. Selebihnya lagi adalah sarjana-sarjana non keguruan, non kependidikan. Nah, saya perlu matur di forum yang sangat terhormat dan mulia ini, Prof, bahwa sebagai perguruan tinggi kami memiliki 3 tugas pokok. Yang pertama adalah mengajar yang sering disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Dharma pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Lalu dharma kedua adalah kami melakukan penelitian. Kalau yang pertama itu adalah tentu orientasinya melahirkan sarjana, magister, doktor bagi kebutuhan bangsa ini. Lalu yang kedua ini kami mencoba mengembangkan untuk penelitian ini, menemukan ilmu pengetahuan teknologi baru. Dan yang ketiga ini adalah satu bentuk kepedulian kepada masyarakat, bangsa dan negara, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Karena itu di dalam desain pembelajaran di Universitas Negeri Semarang mungkin sama dengan program tinggi yang lain, ada program yang namanya kuliah kerja nyata, KKN. Seluruh mahasiswa wajib sebelum yang bersangkutan berhak menyandang gelar sarjana, maka kurang lebih sekitar 3 bulan terjun ke tengah masyarakat. Nah, melalui program KKN inilah Prof, yang kemudian selama ini juga bekerja sama dengan Damandiri untuk program Posdaya. Tidak kurang setiap tahunnya kami menerjunkan hampir 3.000 mahasiswa ke seluruh pelosok masyarakat di desa, dan mereka bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun Posdaya, untuk menyukseskan program pemberdayaan masyarakat. Nah, saya di awal menyebut ini adalah sebuah forum keteladanan yang luar biasa. Kalau para lansia yang sudah sepuh dan di masa mudanya sudah berkeringat habis berjuang untuk bangsa negara, lalu di usia yang sudah senja ini juga masih bersemangat luar biasa, lalu apalagi yang akan diberikan, akan diambil manfaatnya bagi para mahasiswa kami, kecuali mencontoh dan kemudian bekerja sama dengan lansia ini dalam program KKN. Saya pikir demikian, Prof. Ini kira-kira kalau mahasiswa yang kuliah kerja nyata, tiap-tiap pergi ke desa menyapa para anggota PWRI bagaimana? Edo-edonya begitu, soan pada mereka, saya pikir nginep di rumah mereka begitu. Tentu sepulang kami dari forum ini hal itu akan kami lakukan, Prof. Jadi ada keterpaduan. Jadi ya. jangan kaget nanti para bapak ibu anggota PWRI mulai malam hari ini anak cucunya didandanin baik-baik, disopan santunin baik-baik, karena Prof akan mengirim mahasiswa sampai ke desa-desa. Carilah mantu mahasiswa UNES.
promosi sekalian ya. Oke, Iya. kita selingi dulu ya. Belum. Baik, ke Ibu, nah ini sekarang Ibu Tuti Taspen mitranya Oke, iya. PWRI, mitranya para pensiunan. Karena ya. Taspen itu yang membayarkan pensiun kita. Yang diserai oleh kita sekalian, uang kita yang kita simpan, disimpan oleh Taspen baik-baik dan setiap bulan diberikan kepada kita. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Tuti. Silakan Mbak Tuti, monggo komentarnya bagaimana? Baik, sebuah kehormatan bagi PT Taspen untuk hadir di forum seperti ini. Karena PWRI itu mitra kami Pak, dari 4,2 juta seluruh Indonesia. Di Semarang kami melayani 135.000 anggota PWRI. Di sini Bu, ya? Nggih, Pak, di Semarang saja dengan pembayaran uang pensiun tiap bulannya 251 miliar, Pak. Itu Mei ini, jadi Pak. kelihatannya Iya. sepele, rupanya gajinya 200 berapa? 51 miliar setiap bulan. Miliar, Bapak miliarder lah. Miliarder. Dan itu setiap tahun anggotanya bertambah ya. Setiap bulan bertambah sekitar 400 sampai 700 setiap bulan. Secara di nasional Semarang saja. 150.000 per bulan. Di Semarang Tahun, saya ya? aja, Pak. Di Semarang saja kita melayani 135.000 Tambahannya anggota ya? PWRI. Tambahannya setiap bulan 400 sampai 700 anggota iya. PWRI yang baru. Begitu, Pak. Jadi ini untuk para penonton yang kami negeri, jangan segan-segan. Karena nanti juga pensiun juga. Jadi siap-siap lah. Silakan lagi ya. Saya dengar Ibu nanti juga akan peduli terhadap generasi muda, generasi lansia. Apa saja yang dipedulikan itu? Karena PWRI, setiap kegiatan PWRI kami selalu ikut serta, apalagi terlebih sekarang dalam acara Posdaya ini ya Pak ya, di mana PWRI peduli kepada 3 generasi. Di sini kami memberi sedikit bantuan untuk alat edukasi Pak, permainan untuk PAUD. Kemudian juga kursi roda. Oh, jadi PWRI dibantu oleh Ibu, lalu PWRI-nya nanti bantu PAUD-nya. Bukan main, ini bukan juga main. Barangkali nanti berguna. Jadi para cabang PWRI di daerah-daerah yang kebetulan menonton acara ini, jangan segan-segan mendekati kepala wilayah Taspen. Iya. Itu ada di mana Bu? Di Semarang, ada di kalau Kabupaten? yang Semarang ada Semarang, Jogja, Solo, Purwokerto, dan Pekalongan. Oh, Untuk banyak Jawa ya? Tengah ada 5 kantor Semuanya cabang. kepalanya baik seperti Ibu gitu? Semuanya baik Pak. Ya. Karena mengemban tugasnya dari pemerintah seperti Membantu itu Pak. begitu ya. Untuk Jadi mengabdi bisa mengalahkan Kementerian Sosial gitu ya. kelihatannya Pak. Ya, jadi pemberdayaan Bu ya, pemberdayaan. Di samping itu CSR-nya juga kami di CSR-nya nanti disalurkan. Oh iya. Nah, jadi tolong mulai hari ini Iya. dirancang katakanlah kebutuhan-kebutuhan untuk membina Posdaya di daerah-daerah. Iya. Sebagian diusulkan kepada Taspen, sebagian lagi kepada bank-bank penyalur. Iya. Kan banyak. Bank apa saja Bu, Jawa Tengah? Dari BRI, Bukopin, BTPN, Bank Saudara, BBAI, ada Syariah Mandiri, ada Bank Jateng, BPD. BPD, Bank BPD ya, terus Jadi Bank nanti Jabar melalui Ibu bisa mereka itu dikoordinasikan supaya CSR-nya diperbantukan Itu untuk mitra bayar membantu kami. Posdaya di desa-desa. Bisa Pak, kami kita sendiri. beri tepuk tangan yang meriah. Iya, itu dia bentuk kepedulian yang luar biasa. Kita seling sekarang dengan musik supaya tenang hati ini. Baik, sebelum masuk musik saya minta yelnya lagi. Arum Dalu, mandiri selalu. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk lagu berikutnya.
Sadarkah engkau di pundakmu lah bersama tugas luhur dan suci. Sudahkah kau tanya di hatimu tentang pengertian menuju gairah pagi menarik kau adalah segalanya lumpuhan rasa dan tiada sadarkah engkau di pundakmu lah bersama tugas luhur dan suci. Sudahkah kau tanya di hatimu tentang manusia Indonesia seutuhnya, landasi jiwamu dengan Pancasila, pegang pengajianmu pada Baik, terima kasih Bapak. Coba Mbak Iin ada kuisnya dibacakan dulu. Iya, Lupa ini tadi bacakan. kuis untuk penonton yang ada di rumah. Mudah sekali pertanyaannya, apakah kepanjangan dari MDGs? A. Millennium Development Goals. B. Master of Development Global. C. Master and Doctor of Global. Baik, mudah sekali ya. A. Millennium Development Goals. B. Master of Development Global. Kirim dan ke C, nomor Master and Doctor of Global. Dikirim ke langsung saja dijawab 02467070500. Bukan main, kita beri tepuk tangan. Hadiahnya menarik. Mobil-mobilan. Baik, dan kini saatnya Kami akan diserahkan mohon barangkali bantuan Pak Ketua, dari Pak PT Ketua Taspen. untuk, Silakan maju Bapak ke depan Kepala Dinas. barangkali. Oh, mohon maaf tidak bisa. Oh, yang menerima saja, yang menerima ya. silakan. Yang menerima tadi sudah disebutkan, monggo. Ini teman kita yang Ya baik, monggo. akan diserahkan bantuan dari PT Taspen. Taspen Ya, PT Taspen untuk PWRI diterima Jawa Tengah. oleh Bapak Ketua. Baik, Bapak mohon maaf, Bapak siapa? Suwarto.
Wakil ketua Wakil mewakili ketua, Pak. J. Ibu sebagai pemberi bantuan, monggo. Ini Pak dari kami PT Taspen KCU Semarang, semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Nanti diatur lah internal. Monggo, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Lalu kemudian juga alat permainan edukatif, ya, yang mewakili siapa? Dari PAUD-nya atau dari apa? Dari Kerta, ya. Monggo. Dari Kerta, Bu Bambang, monggo. Ini alat permainan edukatif, APE. Ini adalah permainan edukatif. Nanti diteruskan alat permainan edukatif kepada untuk PAUD. PAUD. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Jadi beberapa PAUD, Bu, kelihatannya banyak itu. PAUD PWRI. Iya. PBPWRI. PBPWRI. Baik, nanti diatur dibagikan, oleh Kerta, nanti ya. diatur. Dan kemudian apalagi ini Ibu, Ini, bantuannya sudah, ini bola, ada bola. Tongkat, tongkat diserahkan juga Silakan. melalui Pak Wakil Ketua, Pak Ketua. Nanti diteruskan kepada Kabupaten Semarang, Kabupaten Semarang, silakan. Iya, ini yang menerima dari Kabupaten Semarang. Bukan untuk Bapak, tapi untuk nanti yang membutuhkan, monggo, boleh. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Kalau Nah, bolanya ini bola untuk anak-anak muda ya. Dari Tambah Haji. Prianto Tambah Haji, Silakan. Wah. Ini pemain bola dari Tambah Aji. Ya, peduli generasi muda. Bagus. Baik, iya. Kamu pemain Terima voli. kasih. Oh, bola. Pemain futsal ya. Oh, futsal. Futsal ya. Iya. Oke, Baik, kita, ya, kita beri terima tepuk kasih, tangan kita sekali beri lagi. tepuk tangan. Selamat, semoga bermanfaat. Pak Iya, Gur, saya bersama. dengar Ibu juga aktif, Pak. Apa boleh saya bertanya pada Ibu? Boleh, Pak. Boleh, Mana? Bu Ibu Gur, Gur. mana? Monggo, Iya. dikasih mikrofon, Mas. Ibu kegiatannya tidak kalah dengan Bapak, ya, biarpun sudah tidak ketua tim penggerak PKK. Coba, monggo ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan tadi penjelasan tentang lansia peduli 3 generasi, saya ingin menceritakan yang dilakukan di RT dan RW saya. Yang pertama, di lingkungan kami ada anak sekolah yang orang tuanya hanya seorang buruh cuci. Padahal mempunyai anak SMP dan SMA, juga ada beberapa anak yang ditinggal orang tuanya. Untuk itu dipikir oleh satu RW, itu dengan menjadi orang tua asuh. Orang tua asuh ini pengumpulan dananya dilakukan setiap pengajian. Jadi kita pengajian setiap 1 bulan 1 kali, diberikan secara sukarela dari ibu-ibu yang kebetulan di lingkungan kami jumlah lansia dan yang bukan lansia banyak yang lansia. Banyak yang lansia. Jadi kita bersama Termasuk RT lansia itu ya? RT-nya juga sudah lansia. Sehingga kalau pertemuan memang hanya membicarakan yang penting, apa yang perlu diselesaikan. Jadi tadi contohnya tentang anak yang tidak bisa meneruskan sekolah. Yang kedua, di lingkungan kami juga ada keluarga tidak mampu di lingkungan RW. Masing-masing orang itu mengangkat anak. Jadi kami sendiri mengangkat untuk 5 keluarga. Jadi setiap bulan kita berikan bantuan, namun kita arahkan juga seperti petunjuk Bapak itu sudah kami laksanakan, yaitu ada yang kita suruh menjadi
pengangkut sampah. Bagus, bagus. Jadi pengangkut sampah Ya, sehingga jadi tidak sekedar dikasih tidak, enak EDW gitu tidak. enggak ya? Ya. Dan dengan jadi pengangkut sampah, dia selain mendapat uang bulanan, masing-masing keluarga secara sukarela memberikan yang dimiliki yang pada saat itu ada. Misalnya ada teh, ada mungkin banyak makanan, dan lain sebagainya. Dan ada lagi, kebetulan di lingkungan kami juga ada keluarga yang tidak mampu, yang kebetulan janda, kebetulan duda tidak ada anak dan siapa-siapa. Di situ ada yang menjadi pembersih tempat ibadah. Jadi karena daripada dia hanya merasa diberi tanpa kerja, kita salurkan sekalian untuk beribadah, mereka membersihkan tempat ibadah. Nah, di situ dia diberikan untuk kebutuhan bulanan. Ada lagi yang seorang ibu tanpa keluarga, itu rumahnya masih menyewa, dan juga menyewanya hanya 1 kamar, terus untuk bayar listrik juga ditanggung oleh kita bersama-sama. Dan juga sampai kalau kebetulan dia tidak ada kerjaan, secara sembunyi kita berembuk bahwa mungkin hari ini siapa yang antar makanan, besok siapa yang antar makanan. Maaf. Iya, baik. Sehingga bisa jadi dia digilir, dikirimi makanan oleh tetangganya. Iya, Pak. Iya, bagus. Kita beri tepuk tangan terima dulu. Kasih, terima kasih, Jadi Bu. kepedulian sosial ya kepada warga disinilah yang kurang sebenarnya jiwa Posdaya itu. Betul. Gotong royong. Ada juga Bu Bambang, Bu Bambang, mana Bu Bambang? Bu Bambang, monggo diceritakan Bu Bambang, apa yang dikerjakan Bu Bambang? Terima kasih Bapak, kebetulan kami berada di Kelurahan Palebon, di Kecamatan Pedurungan, dan kami sudah mempunyai satu kelompok Posdaya PWRI Kelurahan Palebon. Kan main. Nah, sudah dipoto televisi atau belum, Bu? Belum. Kemarin sudah ditinjau ke sana, Pak. Oh, sudah ditinjau. Okay. Kemudian kegiatan kami ada beberapa, yaitu yang pertama komposting. 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 Jadi bisa nularkan ke Pugur tadi, tidak Pak. saja ngambil sampah tapi dibikin pupuk. Diolah gitu, menjadi pupuk. Kemudian kegiatan yang kedua itu membuat bordir, Pak. Bordir. Kami sudah melatih beberapa remaja untuk bisa mengerjakan bordir. Udah dijual atau belum? Sudah, Pak, sudah kami jual. Ini contohnya ada di yang di depan, Pak. Yang di Jadi depan. tataan gelas dan tutup untuk botol aqua. Kemudian selain itu juga ada pemanfaatan perca batik untuk bunga yang ada di meja. Oh, yang ada di meja ini. Ya. Oh, ini sisa-sisa batik. Sisa-sisa kain batik, perca kain batik yang kemudian dibuat menjadi bunga, dan ini kemarin sudah mengikuti pameran sampai ke Batam, Pak. Kalau segini ini dihargai berapa, Bu? 65, Pak. 65.000. Bukan main. Langsung saya beli, Bu, ya. Nuwun, Pak. Kemudian ada satu kegiatan lagi yaitu di PAUD, Pak. Oh, di di pos PAUD. Kami kebetulan hari ini juga membawa satu guru pos PAUD yang sudah lansia. Oh, ada guru Bapak PAUD Jarwanto lansia. ini. Mana, Ya, mana? boleh. Nanti biar bicara. Guru Pak PAUD Jarwanto. itu biasanya muda-muda. Ada di Oh, belakang, di Pak. belakang, Pak Darwantonya. Beliau sudah pensiunan guru juga, kemudian setelah pensiun beliau menjadi guru pos PAUD di wilayah Palebon di RW 6. Begitu, Pak, kegiatan. Terima kasih, kami. kita beri tepuk tangan Bu Bambang. Pak Guru PAUD, coba Pak Guru PAUD cerita. Apa bisa Pak, nyanyi apa enggak Guru PAUD ini? Tesnya harus bisa nyanyi, Pak. Harus pinter nyanyi kalau Guru PAUD. Kok sampean udah pensiun kok mau jadi Guru PAUD? Terima kasih, Pak. Sebenarnya Nun Sewu ini kebetulan saya baru kena flu ya. Enggak apa-apa, suaranya serak-serak basah. Ya, ini memang kebetulan kami ini ya bekas guru ya, pensiunan guru gitu. Dan kebetulan kami spesialnya memang guru musik. Oh. Ya, jadi sampai sekarang pun kami di PAUD ini ya di samping mengajar yang lain-lain, tapi
kami arahkan juga anak-anak itu Belajar senang musik. menyanyi, ya Oh, belajar menyanyi. musik. Oh. Kebetulan kami juga ada beberapa anak-anak untuk belajar musik, baik itu bermain keyboard, gitar maupun menyanyi juga. Oh, bagus, bagus. Iya, jadi ini Jadi kalau tidak paro begitu, saya suruh nyanyi, Pak. Iya. kebetulan ini tadi saya juga, waduh, ini kebetulan sayang sekali saya baru terserang flu. Iya, Iya, baru semoga kemarin cepat ini. sembuh, Bapak. Iya, Mungkin matur kemarin nuwun, coba cepat sembuh. Iya. Iya. Coba Kemudian- mahasiswa Terima kasih. ada yang ini ada yang mau Oh, ngacung, baik, ngacung, silakan ngacung, mikrofonnya silakan. diberikan. Nggih, ya. Ini ada yang ngacung, nggih. Terima kasih waktu diberikan pada kami. Nggih. Saya nama Joko Parwanto. Oh, wis tua Dari itu Joko juga. Iya, Joko terus, Pak. Dari usia saya 46, Pak. 46, nggih. Dibalik 64. Nggih. Saya dari Kota Semarang. Semarang, nggih. Saya aturkan pada Bapak bahwa di wilayah kami, yaitu di Ranting Kecamatan Gunung Pati, PWRI Ranting Kecamatan Gunung Pati, itu sudah sebelum Bapak Haryono mencanangkan adanya 3 generasi, peduli 3 generasi, kami sudah siap itu, Pak. Bukan Mahir. Jadi saya denger panjenengan makanya terus jadi ketua umum tak canangno gitu. Karena saat tahunnya kalau Bapak mencanangkan waktu musda. Oh. Nah itu kebetulan di Kecamatan Gunung Pati, itu peduli kepada balita kita, PWRI Gunung Pati sudah punya PAUD dan taman kanak-kanak. Bukan main. Nah, itu. Jadi berarti bagus ya, bagus. Berarti bisalah PWRI Ya. itu ya. Yang kedua, juga sudah ada posdaya, Pak. Hmm. Posdaya kami namanya Posdaya Terate. Hmm. Kebetulan saya pensiunan dinas sosial. Oh. Jadi posdayanya Posdaya Terate. Yeah. Di dalamnya ada kegiatan-kegiatan, satu Silver Collet, yaitu pelatihan keterampilan peduli pada remaja. Yeah. Yang kemarin juga kita memberikan latihan keterampilan tukang cukur kepada remaja, dan kita berikan bantuan gunting sorok cukur. Gunting dan sisir. Iya, Pak. Itu yang kedua. Kegiatan yang ketiga, di dalam Posdaya itu juga ada ibu-ibu dari anggota PWRI itu jualan tahu, bakso, dan lumpia Semarang, Pak. Nah itu dananya dari mana? Dari koperasinya PWRI Gunung Pati. Bukan main. Pak Gur, ini bisa jadikan pelatih Pak ini. Jadi Pak Joko ini bisa ya. jadi pelatih ini. Yang nantinya insya Allah, Pak, dalam bulan Juli itu nanti kita ada pelatihan keterampilan terusan dari Posdaya Terate, yaitu salon dan rias manten kepada remaja. Bukan main. Ya, jadi di Gunung Pati yang terakhir juga ada koperasi tadi saya sampaikan. Koperasi kami sudah badan hukum, Pak. Dan mungkin satu-satunya koperasi di PWRI Semarang yang sudah mendapat stimulan dari bank. Oh. Dan tidak main-main 1 miliar, Pak. 1 Iya. miliar. Oh, pantes lah. Selamat. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Terima kita kasih. memberikan kredit mobil dan motor. Oh. Terima kasih, Pak. Monggo, monggo. Assalamualaikum. Ini coba mahasiswa. Oh, yang ada ibu-ibu ini. Oh, mahasiswa. Oke, mahasiswi. Ya, silakan. Izin aku tadi mahasiswa kayak gini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari perwakilan mahasiswa Universitas Negeri Semarang, mohon izin Bapak Agus. Begini, saya ingin bertanya dengan Bapaknya tadi dari Gunung Pati. Kebetulan saya dari Gunung Pati, gitu. Apakah pelatihan itu tersentra pada tempat yang di situ ada posdaya PWRI, atau memang secara keseluruhan untuk remaja? Karena tadi pelatihan yang diberikan untuk remaja di lingkungan Gunung Pati, Bapak. Terima kasih. Wah, silakan Langsung, jawab. Pak, dijawab. Wah, ditantang iki. Mahasiswa. Memang begitu dari mahasiswa UNES, terima kasih. Di sana memang ada, Pak, tempat untuk kursus keterampilan remaja. Jadi di sana punya gedung, Pak. Kami PWRI Gunung Pati sudah punya gedung sendiri, dan di gedung itu ada kegiatan PAUD, TK, dan untuk keterampilan remaja. Jadi Silver College-nya sudah ada. Ada, Pak. Ya. Malah mungkin dari Damandiri kalau memberikan stimulan, terima kasih. Oh, sudah 1 miliar. Monggo, ada Ya, lagi nih. silakan, Depan, Ibu. di depan. Monggo.
Ini dari mana Ibu? Ya. Undip ya. Mahasiswa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Undip FKM 2011. Saya mau memberitahukan sebelumnya di Kota Semarang sendiri bagian Tembalang, PWRI-nya itu sudah membentuk komposter untuk memperdayakan masyarakat tentang sampah. Kemudian saya ingin bertanya kepada Bapak Ketua PWRI mengenai PWRI peduli kepada 3 generasi menuju terwujudnya MDGs. Nah, di situ kan ada mengenai angka kematian bayi. Nah, seperti yang masih kita ketahui pada kematian bayi pada tahun ini juga masih tinggi. Apa peranan PWRI untuk mengurangi tingkat kematian bayi tersebut? Terima kasih. Wah, Pak Gur, ini tantang mahasiswa lagi, Undip ini. Terima kasih, satu tantangan yang luar biasa. Pada prinsipnya, kami PWRI itu punya latar belakang, berbagai macam latar belakang waktu dinas. Nah, ini kita manfaatkan. Salah satu yang sudah kita manfaatkan adalah kami di pengurus daerah membuat poliklinik juga. Poliklinik itu ada dokter giginya, ada dokter penyakit dalam, ada dokter yang lain-lain. Nah, oleh karena itu, saya berkesimpulan nanti akan saya arahkan PWRI ini bisa membantu para remaja yang ya menginjak usia remaja untuk kawin gitulah. Sehingga ini memang ya karena sudah lansia tidak terpikir begitu, tapi ini dengan ada pertanyaan ini kami menjadi tergugah. Jadi nanti akan membentuk satu segmen daripada poliklinik kami. Jadi dokter PWRI bisa keliling dari tempat lain ke tempat lain begitu. Ya, begitulah kira-kira. Seperti dokter puskesmas keliling gitu Pak, kira-kira. Ya. Di sini ada dokter berapa? 1, 2, 3. Ada beberapa dokter yang rawuh, Pak. Ya. Semua PWRI. Ya. Jadi pertanyaan sekali begitu tiap malam minggu dokternya keliling begitu. Ya, pokoknya tahu persis mana yang sedang hamil dan perlu pertolongan gitu. Ya. Ya, mengurangi angka kematian. Masih ada lagi yang kepingin memberi sumbangan. Monggo, silakan. Ibu dari pinggir itu. Mikrofon tolong. Tolong mikrofonnya, Mas. Ibu yang langsung berdiri, Ibu. Ibu yang pakai jilbab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kerta, Pak, bukan anunya. Saya Kertanya. Ya. Saya ada kelompok pengajian. Kebetulan itu Ibu ustadzahnya saya ajak. Kalau nggak percaya mungkin. Saya digandeng dari Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, UMKM, dan Koperasi. Saya diajari itu karena di lingkungan saya itu temulawak. Saya memang produksi itu, Nyonya Lim itu kan saya, Siti Halimah. Ya. Jadi yang saya minum tadi produksi Ibu. Ibu. Produksi saya, Pak. Lah itu Pak dokter itu produksi Ibu juga? Iya. Produksi saya itu nggak tanggung-tanggung, itu diawasi langsung oleh dokter karena suami saya dokter.